Selamat malam teman-teman pecinta cerita horor. Kembali lagi di channel Misteri Malam Sunyi. Di video kali ini, saya akan membawakan cerita tersesat di hutan saat camping. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini, dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini semoga dimudahkan segala urusannya. Sinar mentari sore merambat perlahan di ufuk barat, mewarnai langit dengan jingga dan ungu yang menakjubkan. Udara segar dan semilir angin menyambut rombongan 4 sahabat, Dika, Maya, Rizky, dan Ane. Mereka telah merencanakan perjalanan camping di hutan belantara yang terletak di pedalaman. Pintu mobil terbuka dengan riuh rendah saat mereka menurunkan barang bawaan, tenda, peralatan masak, dan perlengkapan camping lainnya, tepat di pinggir hutan. Mereka mendirikan tenda besar di bawah kanopi rimbun pohon-pohon besar. Dika, yang paling berpengalaman dalam kegiatan petualangan semacam ini, menjabarkan peta dan merencanakan route hiking esok pagi. Malam itu, kobaran api unggun menjadi sumber cahaya utama di sekitar perkemahan. Suasana begitu damai, hanya dipecah oleh desiran angin dan suara jangkrik yang riuh. Mereka tertawa, bercerita, dan menikmati makan malam di bawah langit yang dipenuhi gemerlap bintang. Tetapi, keceriaan mereka terganggu oleh sesuatu yang aneh. Maya, yang sering merasa peka terhadap kehadiran hal-hal supranatural, merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik semak-semak gelap di sekitar mereka. Namun, teman-temannya mengabaikannya sebagai imajinasi belaka. Pagi hari tiba dengan semangat baru. Mereka berencana untuk menjelajahi hutan lebih dalam, mengikuti sungai kecil yang mengalir di sekitar area perkemahan. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan sesuai rencana. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat. Dika, yang sebelumnya begitu percaya diri dengan peta, merasa kebingungan. Semak-semak semakin lebat, dan matahari mulai tenggelam di balik awan mendung. Mereka berusaha mencari jalan keluar, tetapi semakin lama semakin terjebak dalam labirin pohon dan semak belukar yang tak berujung. Suasana menjadi tegang dan cemas saat senja merayap perlahan di antara pepohonan rimbun. Saat malam tiba, hutan menyelimuti mereka dengan kegelapan yang menyusup ketulan. Mereka mendirikan tenda di sebuah tempat yang mereka anggap aman. Suasana tegang semakin terasa. Suara gemuruh angin dan desisan daun membuat mereka waspada setiap saat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh, suara langkah kaki tanpa bayang-bayang. Sesekali diselingi desisan daun yang tak seharusnya ada. Aneh, yang sejak awal merasa ada yang mengawasi, merasakan dingin yang menusuk tulang di sekitar mereka. Dalam kegelapan, mereka mulai melihat sosok-sosok kabur yang bergerak di antara pepohonan. Bayangan-bayangan hitam yang tak jelas membayangi mereka dari kejauhan. Teriakan histeris memecah keheningan malam, mencampur adukan rasa takut dan ketakutan. Malam itu terasa begitu panjang dan menakutkan. Mereka berusaha bertahan dengan api unggun kecil sebagai satu-satunya benteng pertahanan terhadap kegelapan. Tetapi semakin malam berlalu, semakin jelas mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di hutan ini. Ani tiba-tiba menghilang. Suara teriakan bercampur dengan suara hantu dan gemuruh angin. Mereka berusaha mencarinya, tetapi tak ada jejak yang jelas. Suasana semakin mencekam. Ketakutan mereka memuncak saat mereka menyadari bahwa hutan ini menyimpan rahasia gelap yang tak terungkapkan. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pencarian dengan hati-hati. Rasa cemas memenuhi setiap langkah mereka saat mereka menelusuri lorong-lorong pepohonan dan semak belukar yang semakin mengental. Tetapi, semakin mereka mencari, semakin jauh mereka merasa terperangkap dalam misteri hutan ini. Tiba-tiba, mereka menemukan sesosok tubuh tak bernyawa di tepi sungai kecil. Tubuh Ani tergeletak di antara reruntuhan pohon dan tanaman liar yang membusuk. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar dengan ekspresi tak terbayangkan. Sesuatu yang tak manusiawi terlihat pada tubuhnya. Luka-luka yang aneh dan jaring laba-laba hitam di sekitar luka tersebut. Dika, Maya, dan Rizky akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dari hutan itu. Tetapi bayang-bayang misteri hutan terlarang itu tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Mereka bertekad untuk tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Meninggalkan cerita horor tersesat mereka sebagai pengalaman yang penuh dengan ketakutan dan kejanggalan yang tak terungkapkan. Sejak kejadian itu, mereka tak pernah lagi bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan gelap tersebut. Tetapi, di malam-malam yang sunyi, mereka kadang-kadang terbangun dengan keringat dingin. Teringat akan suara-suara misterius dan bayangan-bayangan hitam yang tak jelas.